Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah wal akhwat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-18. Tahrimus sihir. Haramnya sihir. Haramnya sihir. Pelajaran ke-18, haramnya sihir. Ketahuilah saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, sihir merupakan min kabairil dzunub, termasuk dosa besar. Orang yang belajar sihir, orang yang melakukan praktek sihir atau mendatangi tukang sihir, itu semuanya termasuk dosa besar yang bisa mengakibatkan pelakunya halak binasa di dunia maupun di akhirat. Dan as-sahir atau tukang sihir yang mereka minta bantuan, minta tolong. Tukang sihir itu mereka bekerja sama bekerja sama dengan setan-setan yang mereka setan-setan tersebut membisikkan supaya tukang sihir ini, kalau ada orang yang datang, memerintahkan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang belajar sihir itu pasti dekat dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka membohongi manusia. Mereka juga meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan setan-setan sebagai tempat pertolongan bagi mereka untuk minta bantuan. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin minta tolong kepada tukang sihir atau dukun. Tidak boleh bagi seorang muslim, tidak boleh bagi seorang mukmin pergi ke dukun, ke tukang sihir dalam rangka untuk minta pertolongan, untuk menghilangkan kesulitan, untuk naik jabatan, untuk minta rizki, dan seterusnya. Hukumnya haram di dalam Islam. Bahkan bisa membatalkan keislaman. Artinya apa? Orang yang datang ke dukun, minta tolong ke tukang sihir, atau orang yang melakukan praktek sihir, itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan Islam melihat tukang sihir itu hukuman bagi pelaku tukang sihir yang melakukan praktek sihir. Mereka bermuamalah, mereka bekerja sama dengan jin, dengan syaitan, maka hukumnya dalam Islam adalah dipancung, adalah dibunuh. Kenapa? Karena tukang sihir itu berbahaya bagi manusia. Betapa banyak orang yang suami istri yang saling mencintai bisa pisah. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, bisa memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, bisa memisahkan dua orang yang saling menyayangi, atau bisa saling membenci di antara manusia, atau bahkan bisa membunuh manusia dengan perbuatan sihir, sihir. Oleh karena itu, Islam menjaga hubungan antara sesama manusia. Islam menjaga akidah supaya manusia tetap terjaga akidahnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, masuk surga. Nah, kalau ada orang yang melakukan praktek sihir,
Mereka minta tolong kepada jin, mereka minta tolong kepada syaitan, mereka beribadah kepada selain Allah. Minta itu termasuk ibadah. Al-isti'anah itu termasuk ibadah. Faman sorofa syai'un minal ibadati faqad asyraka. Barang siapa yang memalingkan salah satu jenis dari ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan al-isti'anah termasuk ibadah. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, ini setiap hari kita baca minimal 17 kali. Dia datang ke dukun. Dia minta ke dukun. Dia minta ke tukang sihir. Minta agar dinaikkan jabatannya di pekerjaannya. Minta agar rizkinya dilapangkan. Minta datang ke dukun supaya diberikan anak. Minta ke dukun supaya lulus ujian. Minta ke dukun supaya ini dan itu. Subhanallah. Ini bukan perbuatan seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib, dan beriman dengan rukun iman yang 6. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya haramnya sihir itu sangat banyak. Sangat banyak. Kita akan bacakan diantaranya 3 ya. 2 dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan 1 dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan seterusnya dari surat Al-Baqarah ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan 'ala mulki Sulaiman, di kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka menganggap bahwasanya yang mengajarkan sihir itu Nabi Sulaiman. Padahal tidak demikian ya. Padahal tidak demikian. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Nabi Sulaiman tidak bisa mengendalikan angin kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman bisa terbang, naik di sebuah permadani, kemudian bisa terbang, bisa mengatur angin sehingga bisa terbang dengan izin dari Allah. Bukan dengan praktek sihir ya. Nabi semuanya melakukan hal mukjizat-mukjizat seperti itu tentu saja dengan izin dari Allah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sihir, bukan karena Nabi Sulaimannya bisa seperti itu, bukan. Tapi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang perintahkan kepada angin untuk mengikuti perintahnya Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman mampu mengatur angin sehingga bisa terbang dengan izin dari Allah, bukan karena sihir. Bukan karena sihir. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, dengan bangsa jin dan seterusnya, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Nabi Sulaimannya, bukan. Dan Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir karena disebutkan di dalam beberapa kisah bahwasanya Nabi Sulaiman menulis buku, menulis kitab. Nah, di kitab tersebut kata mereka itu kitab sihir. Nabi Sulaiman menulis bagaimana cara melakukan sihir. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat, buku itu dicari-cari, ternyata buku itu ditemukan oleh syaitan, kemudian dianggap bahwasanya buku ini adalah buku sihir yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Ini semuanya kedustaan atas nama Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam.
Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman tidak kufur. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi yang kufur itu setan-setan tuh. Yang ngajarin sihir tuh setan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka yang mengajarkan manusia untuk melakukan praktek sihir. Kenapa demikian? Karena setan mau supaya nanti manusia itu masuk neraka. Menemani mereka di neraka. Makanya mereka mengajarkan sihir supaya manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat di sebuah negeri namanya Babil. Kalau sekarang sebutnya Babilonia ya. Harut dan Marut. Para ulama berbeda pendapat Harut dan Marut ini siapa. Ada yang mengatakan Harut dan Marut ini malaikat. Ada yang mengatakan Harut dan Marut ini adalah malaikat yang berwujud manusia. Kemudian ada yang juga yang mengatakan bahwasanya Harut dan Marut ini adalah manusia, orang yang soleh. Ada yang mengatakan Harut dan Marut ini dengan selain dari yang disebutkan tadi. Ada beberapa pendapat. Yang sahih Allahu a'lam bishawab bahwasanya Harut dan Marut ini adalah malaikat ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan sebagai ujian. Sebagai ujian kepada manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah katakan wa ma yu'allimani min ahadin, dan mereka berdua itu Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada seseorang sampai mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini hanya ujian. Siapa yang benar keimanannya, siapa yang imannya cuma ngaku-ngaku doang sehingga mereka mau belajar sihir, kemudian mereka melakukan kekufuran. Sihir itu semakin kufur, semakin dahsyat sihirnya. Setan semakin suka rela membantu orang yang melakukan praktek sihir dengan kekufuran. Semakin kufur tuh manusia, setan senantiasa suka rela membantu manusia tersebut. Kenapa? Kufur, semakin hebat sihirnya. Dan seterusnya bahwasanya sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, dan sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka belajar sesuatu wa yata'allamuna ma yadurruhum, yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka. Sihir itu bisa terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinkan itu kena sihir, kena. Kenapa dia kena sihir? Karena dia tidak menjaga diri, tidak pernah sholat 5 waktu, tidak menjaga kesuciannya, toharoh, nggak pernah menjaga wudhu, nggak pernah baca Quran, nggak pernah zikir pagi dan petang. Nah itu orang gampang terkena sihir. Terkhusus wanita. Wanita itu bisa mudah terkena sihir ketika dalam beberapa keadaan. Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama dalam keadaan tidak bersuci. Tidak bersuci. Atau dalam keadaan kotor. Ketika dia sedang haid. Orang atau wanita ketika sedang haid itu dia emosinya tidak stabil. Maka setan mudah masuk tuh. Ketika emosinya sedang di puncak-puncaknya, wah itu mudah masuk. Apalagi tidak menjaga diri dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika sedang pikiran kosong. Bikin sesuatu, bengong, berhayal dan seterusnya, setan mudah masuk. Yang ketiga, ketika dia sedang dalam keadaan tidak berwudu. Tidak dalam keadaan bersuci. Nah itu setan mudah masuk. Wa yata'allamuna ma yaduruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka belajar sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak memudaratkan mereka. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bahwasanya hal tersebut nanti di akhirat tidak bermanfaat untuk mereka. Saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain. Di dalam ayat ini mengandung pelajaran bahwasanya haramnya belajar sihir karena termasuk dosa besar. Annahu minaz-dzunubil muhlikah. Bahwasanya sihir itu hukumnya haram dan termasuk dosa yang membinasakan. Begitu juga yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya annahu min nawaqidil Islam. Bahwasanya sihir itu termasuk pembatal keislaman. Makanya Allah katakan innama nahnu fitnatun. Sungguhnya kami ini hanya ujian, fitnah. Fala takfur, jangan kalian kufur.
Mafhumnya kalau dia belajar sihir berarti dia bisa terjatuh kepada apa? Kekufuran. Li'annahu la yakunu illa bi ibadati syayatin. Orang yang melakukan praktek sihir itu pasti beribadah kepada setan, menyembah setan dan seterusnya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini dan seterusnya banyak ya. Yang kedua, ayat yang bisa kita baca yang sebagai dalil bahwasanya haramnya sihir dalam surat Toha ayat 69. Surat Toha ayat 69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir nggak bakalan menang dari manapun mereka datang. Ini kisahnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Yang Nabi Musa alaihissalam Allah utus kepada Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada setiap nabi tergantung ilmu yang sedang berkembang pada umat itu. Nabi Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala utus dengan membawa mukjizat, sesuatu yang seperti sihir padahal bukan sihir. Tongkatnya jadi ular. Karena ilmu yang berkembang pada zaman Nabi Musa adalah ilmu sihir. Ilmu yang berkembang pada zaman Nabi Musa adalah ilmu sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala bekali Nabi Musa alaihissalam mukjizat. Tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa ngebelah lautan, kemudian tangannya bercahaya, tangannya bercahaya dan seterusnya. Ini semuanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap itu sihir padahal bukan, untuk mengalahkan ilmu yang sedang berkembang pada saat itu. Nabi Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala utus kepada sebuah kaum umat yang ketika itu ilmu yang sedang berkembang adalah ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Makanya Nabi Isa alaihissalam Allah bekali mukjizat bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin dari Allah. Ilmu kedokteran mana coba yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Gak ada. Itu ilmu kedokteran tingkat tinggi istilahnya kan begitu. Nabi Isa bisa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah kaum yang ilmu yang sedang berkembang ketika itu adalah bahasa Arab. Orang-orang pada membuat syair Arab kan begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala datangkan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an. Tidak ada tuh yang bisa mengalahkan bahasa Al-Qur'an. Bahkan Allah tantang siapa yang bisa membuat satu huruf, satu ayat, satu surat seperti Al-Qur'an. Tidak ada yang mampu. Padahal orang Arab mereka biasa ngomong Arab. Bahkan mereka biasa membuat syair-syair Arab. Tapi ketika ditantang sama Allah Subhanahu wa taala untuk membuat satu surat, satu ayat seperti Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak mampu membuat seperti Al-Qur'an. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu bukan dari manusia. Al-Qur'an itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala, khaliqu kulli syai', rabbul alamin. Ya, Nabi Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala utus dengan membawa mukjizat dan ditantang oleh Fir'aun. Kemudian berkumpul di sebuah tempat yang luas seperti lapangan. Yuhsyarun nasu duha, pada waktu duha. Kenapa Nabi Musa alaihissalam minta dikumpulkan manusia, ditantang dengan duel sihir gitu ya. Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihirnya. Nabi Musa alaihissalam pun datang. Tapi Nabi Musa alaihissalam minta waktu duha. Kenapa waktu duha? Karena sihir itu bisa bekerja maksimal ketika malam hari. Ketika di pagi hari, sihir tidak bekerja dengan maksimal. Makanya Nabi Musa tantang waktu duha, waktu siang. Manusia dikumpulkan supaya mereka melihat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam sudah siap, tukang sihir yang Fir'aun sudah siap. Ketika mereka sudah siap, mereka katakan, ayo siapa yang lempar duluan? Kata Nabi Musa, silakan kalian lempar duluan. Akhirnya mereka melempar tali-tali, tongkat-tongkat. Yukhayyalu ilaihim, yukhayyalu a'yunan nas. Mereka membuat mata manusia melihat seakan-akan itu ular. Padahal Nabi Musa melihat itu tali, itu tongkat, kan begitu. Manusia melihat, hebat, luar biasa. Itu jadi ular, itu jadi ini dan seterusnya, Masya Allah. Mata manusia ditipu, dibohongi dengan sihir tersebut.
Kemudian Nabi Musa pun melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular beneran, bukan ular-ularan. Orang yang bisa membedakan ini sihir atau bukan itu tukang sihir. Sehingga tukang-tukang sihirnya Fir'aun mengatakan, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Ini ular beneran nih, bukan ular bohongan. Mereka lihat ini ular beneran, ular yang sangat besar. Ular yang memakan ular-ular yang dilempar oleh si tukang-tukang sihir Fir'aun tersebut. Sehingga mereka seketika sujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fir'aun mengatakan, "Amantum qabla an adzana lakum?" Apakah kalian beriman sebelum aku izinkan? Saya akan potong tangan dan kaki kalian min khilaf dan aku akan salib kalian di batang-batang pohon kurma, kata Fir'aun kepada siapa? Tukang-tukang sihirnya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Tukang-tukang sihir itu enggak bakalan menang. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong, maka Allah akan bantu. Sihir itu tidak akan pernah menang dari manapun mereka datang. Ini dalil yang kedua bahwasanya sihir itu hukumnya apa? Haram. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Dan yang ketiga, hadis yang menyebutkan bahwasanya haramnya sihir ini pernah kita baca tentang 7 dosa yang membinasakan. Dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, Nabi SAW mengatakan, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhkan oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya apa? Sihir. Kata Nabi SAW, asyirku billah, kemudian as-sihru, kemudian qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, wa aqlu riba, wa aqlu malil yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi, jauhi dosa-dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Ini pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu ya. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Jauhi dosa-dosa yang membinasakan. Ada 7. Mereka berkata, apa itu wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Nabi katakan, syirik, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak, makan harta riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan perang, dan yang ketujuh menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ini Nabi SAW katakan bahwasanya sihir termasuk dosa besar yang membinasakan. Oleh karena itu bagi kita seorang mukmin, seorang muslim hendaknya menjauhi yang namanya sihir, menjauhi yang namanya praktek sihir, bahkan jangan belajar sihir. Di antara termasuk bagian dari sihir adalah sulap. Sulap. Sulap itu termasuk bagian-bagian dari sihir. Begitu juga hindari yang namanya perkataan-perkataan yang bisa mengantarkan kepada sihir. Seperti abrakadabra lah dan seterusnya. Itu kalam-kalam perkataan-perkataan yang bisa mengantarkan ke kekufuran. Maka hendaknya kita tinggalkan. Jangan ikut-ikutan. Jangan karena melihat nonton film sihir jadi ikut-ikutan ngucapin kalimat-kalimat itu. Kita ini mukmin, kita itu muslim, kita ini tinggi, jangan ikut-ikutan orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari sihir dan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan tauhid kita sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.